Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 18 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Sharon Yeremias. Kepada Saudari Sharon, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam tanggal 18 Februari 2026 berjudul Warga Kerajaan Surga. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Terdapat di buku Efesus 2 ayat 19. Umat Allah, Israel sejati, meskipun tersebar di antara segala bangsa, hanyalah pendatang di bumi ini. Kewargaan mereka adalah di surga. Syarat untuk diterima ke dalam keluarga Tuhan adalah keluar dari dunia, memisahkan diri dari segala pengaruhnya yang menajiskan. Umat Allah tidak boleh memiliki hubungan dengan penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Mereka harus mencapai standar yang lebih tinggi. Kita harus berbeda dari dunia, dan kemudian Allah berfirman, Aku akan menerima kamu sebagai anggota keluarga kerajaanku, anak-anak Raja Surga. Sebagai orang percaya dalam kebenaran, kita harus berbeda dalam perbuatan dari dosa dan orang berdosa. Kewargaan kita adalah di surga. Kita harus lebih menyadari nilai janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita, dan lebih menghargai kehormatan yang telah Ia anugerahkan. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi yang dapat Allah berikan kepada manusia selain mengangkat mereka menjadi anggota keluarganya, memberi mereka hak istimewa untuk memanggilnya Bapa. Tidak ada kehinaan dalam menjadi anak-anak Allah. Kita adalah orang asing dan pengembara di dunia ini. Kita harus menunggu, berjaga, berdoa, dan bekerja. Seluruh pikiran, jiwa, hati, dan kekuatan kita telah dibeli dengan darah anak Allah. Kita tidak diwajibkan untuk mengenakan pakaian peziarah dengan warna atau bentuk tertentu. Tetapi berpakaianlah dengan rapih dan sopan, sebagaimana diajarkan oleh firman yang diilhamkan. Jika hati kita bersatu dengan hati Kristus, kita akan memiliki kerinduan yang mendalam untuk dikenakan kebenarannya. Tidak ada sesuatu pun yang akan dikenakan untuk menarik perhatian atau menimbulkan perdebatan. Kekristenan, betapa banyak orang yang tidak tahu apa artinya. Itu bukan sesuatu yang dikenakan di luar. Itu adalah kehidupan yang dipersatukan dengan kehidupan Yesus. Artinya, kita mengenakan jubah kebenaran Kristus. Warga kerajaan surga akan menjadi warga terbaik di bumi.
Pandangan yang benar tentang kewajiban kita kepada Allah akan menuntun pada pemahaman yang jelas tentang kewajiban kita kepada sesama manusia. Demikianlah bacaan renungan malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Sharon. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menerima identitas baru. Rasul Paulus dalam surat ke jemaat Efesus, sebagaimana ayat inti renungan malam ini, Efesus 2 ayat 19 berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah." Kita bukan lagi orang asing, melainkan anggota keluarga Allah. Identitas ini bukan sekedar simbolis, tetapi nyata secara rohani. Dunia mungkin melihat kita sebagai bagian dari sistemnya. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa kewargaan kita sesungguhnya adalah di sorga. Ini adalah dasar kehidupan Kristen. Kita sewarga dari orang-orang kudus dan keluarga Allah. Kita hidup di dunia, tetapi bukan dari dunia ini. Namun, kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Rasul Petrus menasihatkan kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, sebab kita adalah warga kerajaan sorga. Dalam renungan malam ini, diingatkan kembali kepada kita syarat menjadi anggota keluarga Tuhan. God's Amazing Grace, halaman 57, paragraf 3 berkata, syarat untuk diterima ke dalam keluarga Tuhan adalah keluar dari dunia, memisahkan diri dari segala pengaruhnya yang menajiskan. Umat Allah tidak boleh memiliki hubungan dengan penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Mereka harus mencapai standar yang lebih tinggi. Kita harus berbeda dari dunia, dan kemudian Allah berfirman, "Aku akan menerima kamu sebagai anggota keluarga kerajaanku, anak-anak Raja Sorga." Sebagai orang percaya dalam kebenaran, kita harus berbeda dalam perbuatan dari dosa dan orang berdosa. Kewargaan kita adalah di sorga. Kita lihat syarat untuk menjadi keluarga Tuhan yaitu memisahkan diri dari dunia, tidak menyembah berhala, berbeda dari dunia, dan tidak melakukan dosa. Apakah syarat ini dapat kita penuhi? Syarat ini dapat kita penuhi dengan memiliki kuasa Roh Kristus dalam hati kita. Hanya ini satu-satunya cara kita dapat memenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi kita memiliki pengetahuan tentang pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus, Anak Allah. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 22 Februari 1898, paragraf 7 berkata, pengetahuan adalah satu-satunya kunci yang dapat memberikan jalan masuk ke sorga. Yohanes yang diilhami menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengetahuan yang benar tentang Allah dan tentang Yesus Kristus yang telah diutusnya adalah hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Doa Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 3, sebagaimana kita sudah bacakan di atas, mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Pengetahuan ini
memberi kuasa mengubah manusia menjadi serupa dengan gambar Allah, menolongnya menguasai diri dan menundukkan dorongan yang rendah di bawah kendali pikiran yang lebih tinggi. Melalui pengetahuan itu, manusia menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, serta masuk dalam persekutuan dengan yang maha besar dan menerima kekayaan alam semesta. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan ini? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons halaman 114 paragraf 3 berkata, inilah pengetahuan yang diperoleh dengan menyelidiki firman Allah, dan harta ini dapat ditemukan oleh setiap jiwa yang bersedia memberikan segalanya untuk memperolehnya. Sangat penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan dengan menyelidiki firman Allah secara pribadi. Raja Salomo berkata, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal 2 ayat 3-5. Itulah sebabnya setan tidak ingin kita memiliki pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus anaknya. Dia senantiasa mengaburkan pandangan kita terhadap pengetahuan ini. Dia berhasil menanamkan pengetahuan tentang Allah lain, yaitu Allah yang 3 pribadi, tetapi satu alamiah atau satu kesatuan dari 3 pribadi abadi. Ini sering disebutkan Allah Trinitas. Sebab pengetahuan tentang doktrin ataupun tentang Allah Trinitas ini tidak tertulis di dalam firman Allah, di Alkitab maupun dalam tulisan Roh Nubuat. Roh Nubuat di dalam manuskrip 67 tahun 1898 paragraf 26 berkata, pekerjaan setan adalah untuk menghalangi dunia agar tidak mengenal Kristus. Ia merencanakan untuk memenuhi pikiran manusia sedemikian rupa, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang akan mereka lakukan dengan pengetahuan yang mereka peroleh, bagaimana mutu pelajaran mereka, atau apakah pelajaran itu bersifat menambah pengetahuan mereka tentang Allah dan tentang Yesus Kristus yang telah diutusnya. Apa yang kita lakukan sebagai warga kerajaan surga di dunia ini? Roh Nubuat di dalam letter 58A tahun 1898 paragraf 24 berkata, semua orang yang terdaftar sebagai warga negara kerajaan surga diwajibkan untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Injil Kristus dan merupakan hak istimewa kita untuk menuntut hak dan keistimewaan sebagai warga kerajaan surga. Tetapi kepada setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, ia berkata, keluarlah kamu dari antara mereka atau dunia dan pisahkanlah dirimu. 2 Korintus 6 ayat 17. Kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan Tuhan dan tidak menodai kewarganegaraan kita di hadapan malaikat surga maupun di hadapan manusia. Kita harus memberikan pelayanan yang gembira kepada Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, anak-anak Allah adalah warga kerajaan surga yang telah ditebus oleh darah Kristus dan menjadi miliknya yang berharga. Lebih berharga daripada emas murni. Namun, setiap orang dipanggil untuk hidup dengan kerendahan hati, tidak meninggikan diri, melainkan berpikir dan bertindak sesuai dengan iman yang telah dikaruniakan Allah kepada masing-masing kita. Warga kerajaan surga akan menjadi warga terbaik di dunia ini. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Bapa telah memberikan kepada kami jalan untuk menjadi warga kerajaan surga melalui pengenalan Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami agar kami dituntun mempelajari firman-Mu dan beroleh pengetahuan serta pengenalan yang benar bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Tolong kami agar tidak mempercayai bisikan setan yang menaburkan dan memperkenalkan Allah lain yang dulu kami terima, yaitu Allah yang tiga tetapi satu, Allah Trinitas. Bila mana masih ada di antara kami yang masih menerima doktrin Trinitas ini, mohon agar itu keluar dari dalam hati dan pikiran kami melalui penerimaan kami akan Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kami. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.